Eksperimen ini awalnya cuma bercanda, tapi makin lama makin nyata mereka menciptakan sesuatu yang seharusnya nggak pernah ada. Cobalah kalian untuk pegang erat-erat, soalnya semakin dalam kalian nyelam, semakin gelap. Yokoso di Katomuji, seperti biasa, gimana kabar kalian semua bre? Gue berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat aja, walaupun keadaan akhir-akhir ini dunia agak sedikit sakit. Oh ya, lo percaya nggak kalau manusia bisa nyiptain yang namanya hantu bukan dari alam lain, tapi dalam pikiran mereka sendiri. Jadi, di tahun 1972, di kota Toronto, Kanada, sekelompok ilmuwan dan peneliti psikologi dari Toronto Society for Physical Research punya satu ide gila. Bisakah manusia menciptakan hantu hanya dengan kekuatan pikiran saja? Mereka tidak memakai medium, tidak pakai ritual mistis, tidak ada papan Ouija. Mereka hanya menggunakan sugesti, fokus, dan keyakinan bersama. Proyek ini dipimpin oleh Dr. A.R.G. Owen, seorang matematikawan dan peneliti fenomena paranormal. Ia mengumpulkan 8 orang biasa, bukan paranormal, bukan dukun, cuma orang yang memiliki pemikiran rasional. Mereka ingin membuktikan satu teori. Apakah hantu itu benar-benar arwah atau cuma ilusi yang tercipta dari pikiran manusia itu sendiri? Jadi eksperimen ini mereka namakan Philip Eyelash 4, hantu yang tidak pernah hidup. Agar eksperimen ini terasa lebih nyata, tim ini menciptakan karakter fiksi dari nol. Mereka membuat Philip Eyelash 4, seorang bangsawan Inggris abad ke-17. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki ataupun membuat latar belakang Philip Eyelash 4 ini dengan sangat lengkap sekali guys. Dan di sini gue akan menceritakan sedikit latar belakang dari si Philip Eyelash 4 yang mereka buat pada waktu itu. Jadi si Philip Eyelash 4 ini menikahi seorang wanita bernama Dorothy, tapi berselingkuh dengan seorang gypsy bernama Margot. Saat perselingkuhan terbongkar, Dorothy menuduh Margot sebagai penyihir. Margot dihukum mati dan karena Philip tidak bisa menyelamatkannya, dia bunuh diri dengan melompat dari benteng. Cukup tragis juga. Para ilmuwan ini dan para partisipannya membuat sebuah latar belakang yang begitu kompleks dari si Philip ini. Dan di sini kembali gua tekankan kepada kalian semua, cerita ini hanyalah fiksi yang dibuat oleh para eksperimen ini. Jadi, semua ini hanyalah cerita karangan mereka. Tidak ada catatan sejarah tentang Philip, tidak ada benteng, tidak ada kematian tragis. Tapi kalau Philip cuma karangan, kenapa dia bisa merespon mereka pada akhirnya? Dan eksperimen pun mereka mulai. Tim ini mulai melakukan sesi pemanggilan. Mereka duduk melingkar di sekitar meja, menyalakan lilin dan berkonsentrasi penuh pada pikiran mereka tentang Philip. Mereka membayangkan wajahnya, pakaiannya, bagaimana dia bicara, bagaimana dia berjalan. Mereka mengulang kembali kisahnya, berusaha menciptakan kehadiran yang seharusnya tidak ada. Bulan pertama tidak ada yang terjadi. Bulan kedua tetap tidak ada respon. Mereka mulai frustasi, hampir menyerah. Sampai akhirnya mereka mengubah cara mereka. Mereka berhenti memperlakukan ini sebagai eksperimen serius. Mereka mulai bersikap lebih santai, bercanda, dan memperlakukan Philip seperti teman lama mereka. Jadi dalam 1 ataupun 2 bulan sampai 3 bulan pertama yang mereka gagal untuk melakukan pemanggilan terhadap Philip ataupun karakter yang fiksi ini, mereka itu hanya membayangkan dan hanya mengingat Philip ketika melakukan eksperimen. Dan setelah hampir frustasi ini, mereka mulai merubah nih caranya tentang eksperimen ini. Mereka mulai membiasakan Philip itu benar-benar ada dan selalu bercerita tentang Philip dalam keadaan santai di luar eksperimen, di saat mereka makan ya atau apapun lah gitu. Di saat semuanya benar, tidak hanya saat direkam ataupun saat sedang bereksperimen kayak gitu. Dan di saat semua mereka sudah mulai menerima Philip dalam kehidupan mereka sendiri, hal-hal aneh mulai terjadi. Yang pertama, meja mulai bergetar, suara ketukan terdengar di ruangan kosong, lampu berkedip tanpa alasan yang jelas. Saat mereka bertanya, "Philip, apakah kamu ada di sini?" 1 ketukan berarti ya, 2 ketukan berarti tidak. Dan anehnya di saat itulah ketukan pertama pun terdengar. Lalu mereka bertanya lagi, "Philip, apakah kamu bisa mendengarkan kami?" Ketukan pun berbunyi kembali. Awalnya mereka pikir ini cuma kebetulan, tapi ketukan itu semakin sering terjadi.
Setelah itu, bukan cuma ketukan, Philip mulai menunjukkan kepribadian. Ia bercanda, ia bermain dengan mereka, meja mulai bergerak sendiri, bahkan terangkat beberapa sentimeter di udara. Bayangkan, sesuatu yang tidak pernah hidup sekarang bisa merespon dan berinteraksi. Eksperimen ini kayaknya mereka itu lagi membuktikan apakah hal-hal kayak gitu bisa dikaitkan dengan hal mistis atau emang terjadi dengan pikiran manusia itu sendiri. Kalau Philip hanya khayalan, bagaimana mungkin ia bisa menggerakkan meja? Apakah ini cuma trik psikologi atau manusia benar-benar bisa menciptakan sesuatu dari pikiran mereka? Dan yang lebih mengerikan, kalau kita bisa menciptakan hantu, apakah mungkin kita juga menciptakan sesuatu tanpa kita sadari? Philip seharusnya tidak ada catatan sejarah, tidak ada makam, tidak ada jejak di dunia nyata. Tapi sekarang, dia menjawab mereka. Semakin lama, semakin banyak kejanggalan yang terjadi. Meja bergerak sendiri seperti yang gue bilang tadi. Lampu berkedip tanpa alasan, bahkan beberapa peserta merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari sudut ruangan. Tapi yang paling aneh, Philip tidak hanya menjawab pertanyaan, kadang dia bercanda, kadang dia bermain-main dengan mereka. Apa ini benar-benar hantu? Atau mereka sendiri menciptakan sesuatu yang lebih dari sekedar ilusi? Setelah eksperimen ini muncullah teori di balik kejadian aneh ini. Setelah eksperimen ini mulai viral di kalangan peneliti, muncul beberapa teori tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang pertama, teori diomotor effect. Ini adalah fenomena di mana manusia tanpa sadar menggerakkan sesuatu tanpa menyadarinya. Sama seperti papan Ouija yang bergerak sendiri, padahal itu gerakan mikro dari tangan pemainnya. Masalahnya, bagaimana menjelaskan meja yang benar-benar terangkat dari lantai? Yang kedua, teori tulpa. Dalam ajaran mistis Tibet, ada konsep tulpa, makhluk yang bisa diciptakan hanya dengan kekuatan pikiran kolektif. Semakin banyak orang yang percaya dan memberi energi ke entitas ini, semakin nyata keberadaannya. Apakah Philip hanya ilusi atau mereka benar-benar menciptakan sesuatu yang hidup dari pikiran mereka sendiri? Yang ketiga, teori poltergeist. Poltergeist dikenal sebagai fenomena hantu yang bisa menggerakkan benda. Tapi dalam beberapa kasus, poltergeist bukanlah hantu, melainkan energi dari manusia itu sendiri yang tanpa sadar menciptakan fenomena supranatural. Kalau ini benar, berarti peserta eksperimen ini sendiri yang menghasilkan aktivitas paranormal dong. Tidak ada yang tahu mana teori yang benar. Tapi yang jelas, setelah eksperimen ini selesai, tim peneliti memutuskan untuk tidak pernah lagi memanggil Philip. Kenapa? Mungkin mereka sadar kalau ini cuma permainan psikologi, atau mungkin mereka mulai takut kalau Philip mulai berkembang di luar kendali. Setelah eksperimen ini selesai, banyak ilmuwan lain yang mencoba melakukan eksperimen serupa, dan hasilnya beberapa dari mereka mendapatkan kejadian yang sama. Kasus Philip bukanlah satu-satunya. Yang pertama, kasus Slenderman, 2014 Amerika Serikat. Slenderman awalnya cuma karakter internet, tapi banyak anak muda yang benar-benar percaya kalau dia nyata. Bahkan ada kasus pembunuhan yang dilakukan atas perintah Slenderman. Yang kedua, The Gatsfield Experiment. Eksperimen psikologi yang menunjukkan kalau dalam kondisi tertentu manusia bisa merasakan atau melihat sesuatu yang tidak ada. Ini membuktikan kalau otak kita bisa menciptakan realitas sendiri. Yang ketiga, The Russian Sleep Experiment, urban legend ini ya. Ilmuwan Soviet menguji manusia tanpa tidur selama berhari-hari. Akibatnya mereka mulai melihat makhluk-makhluk yang sebenarnya tidak ada. Semua ini menunjukkan satu hal yang lebih menakutkan. Kalau manusia bisa menciptakan hantu hanya dengan pikiran, beberapa banyak Philip lain yang mungkin sudah kita buat tanpa kita sadari. Dan yang lebih mengerikan, bagaimana kalau mereka tidak bisa kita kendalikan? Oh ya, untuk kalian yang tertarik dengan eksperimen yang 3 tadi gua bahas, kalau kalian tertarik untuk gua bahas lagi setelah video ini, nanti cantumkan aja ya di kolom komentar. Nanti kalau misalkan memang kalian tertarik, akan gua bikin video di episode selanjutnya aja. Jadi gimana menurut kalian bre? Apakah Philip ini hanya eksperimen psikologi atau mereka benar-benar menciptakan sesuatu yang hidup? Tulis teori kalian di komentar.
Gue pengen tahu pendapat kalian. Kalau kalian suka cerita kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Dan gue Kato Muji, mohon undur diri. Adios. Bye-bye. Dalam kegelapan malam ada cerita tentang kejahatan nyata sejarah rahasia. Hati berjumpa mendengar horor, konspirasi dunia tak pernah tidur. Cerita rakyat penuh teka-teki, pengalaman mistis tidak bisa dimengerti.